Tripods, podcastnya anak Snega. Halo Sobat Snega. Balik lagi sama aku Bella Dan aku Hajit Azza di podcastnya anak Snega, yaitu Tripod. Oke nih Bel, kali ini kita ngundang bintang tamu siapa nih Bel? bintang tamu kita ini kali ini beneran yang ngurusin Ngurusin. kegiatan-kegiatan siswa nih, Jit. Betul. Mau tahu siapa dia? Siapa ya? Tim Kesiswaan SMP Negeri 3 Jakarta. Yeay. Halo nih Bu, Halo Bapak Ibu. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana nih Bu, Pak, kesibukan yang sekarang ini lagi Ya, jalannya gitu. akhir-akhir ini lagi Akhir-akhir ini ada. gimana? Banyak ya Miss, Iya, coba banyak bisa banget. dijelaskan mungkin Miss. Ya, kita kan juga ada merencanakan, terus juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan nih banyak, misalnya kayak kelas meeting, pembiasaan, terus juga ada tata tertib juga, ekstrakurikuler, kayak gitu ya. Mungkin bisa ada apa lagi, Pak Hendrik? Ya, sebenarnya banyak sekali terkait dengan kegiatan kesiswaan. Yang terdekat besok kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi Sosialisasi. dengan orang tua terkait dengan tata tertib dan kelulusan peserta didik kelas 9. Kemudian pagi harinya untuk kegiatan kesiswaan kita mengadakan kegiatan kelas meeting yang dipandu oleh pengurus OSIS generasi 39. Oke, ada Bu Dewi, ada tambahan? Aduh, apa tuh? Sangat. Kalau misalnya dari kegiatan-kegiatan ya yang udah ada mungkin ke depannya kali ya, beberapa bulan ke depannya ini mestinya ada kegiatan nanti persami gitu kan. Terus ada pemilihan OSIS dan juga MPK, terus ada LDK, PD gitu Ditunggu kan. banget itu. Nah itu nanti masih panjang tuh, kegiatan-kegiatannya masih banyak lagi gitu kan. Di samping dari yang kegiatan-kegiatan rutin yang biasa kita lakukan gitu. Oke nih Bel, kan kita mengundang tim kesiswaan nih Bel. Betul, Jit. Pasti teman-teman yang nonton ini kurang tahu tugas-tugas apa aja, Kepo dong, Jit. Pasti job-jobnya. kepo banget ya. Kira-kira tugas-tugas dari tim kesiswaan itu apa sih, Bu, Pak? Tugasnya nih, Banyak ya. Banyak judulnya ya. aja udah Iya, kesiswaan iya. gitu ya. Cakup. Berarti apa-apa kegiatan kesiswaan tuh pastinya kita yang mendampingin gitu kan ya. Paling oke, nggak oke. arahan-arahan apa yang disampaikan dari atasan kepada peserta didik supaya program-program sekolah ini bisa berjalan dengan baik gitu kan. Dan juga kegiatan-kegiatan ini juga harus bisa bermanfaat gitu. Kalau misalnya kayak seperti ekskul ya yang biasanya kita lakukan gitu ya, kalian lakukan. Nah, ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan minat bakat gitu ya. Nah, terus di situ juga kan pastinya ada lomba-lomba yang diselenggarakan gitu ya oleh pihak dari dalam atau dari luar atau dari kementerian yang kira-kira bisa bermanfaat tuh untuk bisa dapat prestasi, bisa dapat sertifikatnya untuk nanti PPDB. Nah, yang seperti itu yang biasanya kita dukung untuk bisa lebih bermanfaat gitu. Oke. Terima kasih jawabannya, Ibu. Bu, saya mau sebagai orang awam aja nih, emang orang awam awam. sih. Jadi paling kira-kira kesiswaan itu mengurus tata tertib. Oh Iya iya. tidak nih. Ini saya orang awam nih. Nah, Betul. kira-kira tata tertib apa sih Bu yang ada di sekolah ini, Bu? Ada banyak ya, kayak misalnya seragam, pengaturan seragam. Oh iya, seragam baru nih. Seragam baru kan baru diatur lagi tuh ya. Kalau untuk seragam ini gimana nih Bu konsep? Maksudnya kan kita sekarang berubah yang hari Jumat biasanya sadaria ya. Iya, biasanya iya, baju baju. koko sadaria. Sekarang dirubah menjadi Batik. batik. Oh, itu juga tim siswaan Bu yang mengatur. Iya, tapi kan itu juga berdasarkan dari surat Betul. edaran dari dinas gitu Oke, ya. oke, Tidak oke. semerta-merta kita memunculkan pengen ngatur yang Iya. ini hari apa, yang ini hari apa, tidak. Jadi kita juga mengacu surat edaran tersebut gitu.
Pokoknya hari Senin berarti pakainya putih biru lengkap. Terus juga harus ada bed nama, terus lokasi nih. Lengkap nih ya, Iya, lengkap. dasi. Aduh, aku belum ada. Apalagi kalau pas upacara ya, kan harus lengkap ya. Aduh. Rabunya pakai apa coba? Pramuka. Ya jangan lupa nih gespernya kadang. Iya betul. Terus kaos kakinya. Dan hari Kamis masih tetap pakai putih biru. Nah hari Jumatnya kalau pas minggu genap kita memakai sadariah. Minggu ganjilnya kita menggunakan batik. Ya. Jadi selang-seling gitu ya. Oh iya, itu mau nanya, itu di selang-seling emang dari arahan atas atau gimana tuh? Jadi selang-seling. Kalau misalnya ketentuan dari surat edarannya sih sebenarnya pakai baju yang ciri khas sekolah. Gitu. Jadi ciri khas sekolah artinya batik ya yang bisa kita kita pakai. Nah, tapi karena sepertinya kalau misalnya ada ciri khasnya juga mungkin yang pakaian adat. Oh Gitu iya, kan iya, ya. iya. Nah, itu adalah salah satunya baju koko atau baju sadariah nih. Atau baju encim, baju kurung Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. jadi untuk bervariasi, memberikan variasi saja. Jadi pakai baju batik untuk yang ganjil ya Miss ya? Iya, batik ganjil. Untuk Minggu yang genap Sadariah. pakai yang sadariah koko itu. Oh jadi gitu. Oke. Nah sih ya. Selanjutnya itu tentang Apa tuh? kan kalau misalnya ya seragam identik dengan hari-hari tertentu. Iya. Nah kan sekarang pramuka diganti menjadi class meeting. Oh, ya, kegiatannya pembiasaan biasa. Ya. Agak nge-freeze ya. Bingung ya. Jadi itu. Nah, kira-kira ada alasan tertentu nggak sih kenapa menjadi yang sebelumnya pramuka ada apel pagi sekarang menjadi olahraga? Oke. Oke. Ini sebenarnya pada dasarnya juga sama sesuai dengan arahan yang di atas, sesuai surat edaran juga seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau misalkan pramuka itu dihilangkan dalam arti kegiatan apelnya dihilangkan, otomatis kita harus ada kegiatan. Kegiatan ini harus kita isi dengan hal-hal yang berbau istilahnya minat dan bakat. Kebetulan untuk antusias dari peserta didik kita SMP Negeri 3 Jakarta itu mereka sangat senang sekali dengan olahraga, khususnya kelas meeting. Kita adakan kelas meeting tiap minggunya. Tetapi untuk pembiasaan dari hari Senin, kemudian Selasa, kemudian Kamis tetap sama, cuman mungkin polanya aja yang berbeda, isinya saja yang berbeda. Tapi pada dasarnya kita pembiasaan ini tujuannya untuk melibatkan siswa, untuk menggali potensi siswanya itu sendiri, seperti itu. Oke, bisa di-spill nggak sih Pak Bu tentang pembiasaan yang ada di Snega Iya, yang ada di ini? SMP Negeri 3 kita ini. Ya, Dari hari Senin. kalau untuk hari Senin pembiasaan yang kita lakukan yang pertama itu upacara bendera. iya. Tadi sudah Jelas. disampaikan oleh Ibu Wakil bahwa kalau kita ada upacara bendera harus apa? Lengkap Lengkap. atributnya. Pakainya harus lengkap. Betul. Baik itu kelas 7, 8, 9 sama. Ini lengkap, Harus iya. lengkap. Nah, Oke. kemudian setelah ada upacara bendera kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sarapan bersama. Nah, artinya peserta didik ini juga menjadi sosialisasi kita. Kalau misalkan ada kegiatan sarapan bersama, dimohon dari rumah bawa makanan dan minumannya karena ini terjadwal seperti itu. Kemudian yang ketiga di hari Senin masih ada kegiatan yang namanya senam sehat bersama. Wih, jadi Senin itu benar-benar hari asiknya Snega. Hari asik betul. Kita buat Senin menyenangkan. Senin menyenangkan. Refreshing lah Biasanya I don't like Monday ya. Iya. Ya, Like betul, Monday. betul. Saya juga sebenarnya I don't like Monday, Bu. Sekarang anak-anak like Snega I like malah Monday. saya Suka pengen cepat hari Senin katanya. Iya, Luar aku biasa. suka senam. Ya. Begitu. Lagi juga diganti menjadi P5. Ada P5 juga. P5. Ya, P5. Nanti sampai akhir kebersihan jangan lupa ya. Ah ya. Kebersihan Siap, kelas siap. tiga. Itu hari Senin.
Kalau untuk hari Selasanya ada kegiatan tadarusan bagi peserta didik yang muslim. Kemudian untuk yang Kristen ada kegiatan Roh Kris yang berada di lab Ibadah ya. IPA Ya, gitu. Jadi mau yang muslim, mau yang non muslim, kita ada kegiatannya seperti itu. Oke. Untuk di hari Rabu sudah ada porak. 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 Namanya ya, namanya. Iya, porak namanya judulnya. porak, guys. Pekan olahraga Pekan antar olahraga kelas. antar kelas. Hari Kamis. Hari Kamis nih kan, kalau sekarang hari Kamis literasi membuat madi. betul. Asik ya tuh, asik ya tuh. Betul, Untuk asik kan. literasinya sih sebenarnya bukan hanya untuk membuat Mading, mading ya. aja, Iya. tapi nanti literasinya itu yang melibatkan seluruh peserta didik. Oh. Nah, jadi kegiatan-kegiatan apa nih yang bisa kita munculkan gitu ya. Salah satunya untuk yang sekarang ini membuat mading. Betul. Jadi membuat produk ada hasilnya gitu ya. Untuk nanti kedepannya mungkin nanti ada kegiatan apa lagi gitu ya. Tapi tetap untuk bisa memunculkan literasinya itu. Literasi membaca gimana ininya? Salam literasi. Gemar membaca, membaca, gemar menulis, gemar menghitung. Jadi sistemnya agak beda ya Bu sama yang kemarin. Iya, gitu. Kalau Tidak hanya khusus mata pelajaran ini gitu ya. Biasanya Ya, kan seperti ya, itu. ya, betul. Nah, kalau sekarang bertemakan apa nih gitu, walaupun tidak khusus mata pelajaran bahasa Indonesia saja atau IPA saja atau yang lain gitu. Seperti itu jadinya. Tapi sekarang udah keren sih, udah banyak antusiasnya gitu. Dari kemarin kita lihat Bel, buat presentasi mading itu banyak banget yang maju. Rebutan Iya, ya, bahkan maju. sampai waktunya tuh nggak cukup. Waktunya sampai nggak cukup guys. Tapi kelompok saya bisa presentasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kelas 7 juga antusiasnya keren banget. Iya. Bener-bener. Surprise untuk anak kelas 7 ya. Kan baru-baru ya. Baru Tapi peserta mereka didik baru tapi mereka semangat gitu. menampilkan yang terbaik. Betul. Oh iya, kita mau sedikit mengangkat nih yang di sini nih. Apa-apa, Kayak Cil? di sini kan di sekolah ini ada yang namanya kelas unggulan. Aduh. Nah, itu kira-kira ibu juga yang terus atau enggak Bu? Untuk gitu-gitu tuh Bu. Oh, kelas unggulan ya Jil? Iya. Kan tapi kan untuk di kelas 9 ini kan Nggak tidak. ada. Dikarenakan untuk kedepannya biar kita gampang bersosialisasi di SMA. Udah mau babai kita sama SMP 3 Jil. Iya. Tujuannya ya. Salah satu tujuannya mungkin ya itu. Tapi itu juga hasil keputusan dari tim manajemen. Gitu. Oke. Di kupas tuntasnya juga khawatir kita menyampaikannya salah karena kan ada dari keputusan kurikulum dari kepala sekolah dan juga dari Sarpras gitu ya. Oh. Nah, kita dari kesiswaan paling tidak hanya untuk mendukung aja bagaimana kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah bisa berjalan. Oke. Mungkin untuk sekarang bagaimana sih Bu? Kan kita ini podcast ini adalah program kerja dari OSIS MPK. SMP. Ya betul. Ya. Kira-kira gimana nih Bu tanggapan tentang tripods ini? Mungkin dari Bapak bisa. Aduh. Ayo. Bagaimana tuh, Iya, Miss? Bapak. Jujur ya. Komentarin ya. Jujur. Takut deh. Nonton. Itu. Iya. Mungkin ini juga masukan untuk OSIS ketika OSIS baik itu generasi 39 yang sekarang ataupun nanti OSIS generasi 40 ketika mencantumkan program kerja ya harus dilaksanakan. Itu penting. Betul. Nah, saya lihat kemarin itu di Sekbid berapa ya? Kok ada podcast? Lah, podcast kita mana? Kok nggak ada? Makanya saya juga minta pembina-pembina yang lain juga, ayo sama-sama dorong biar program kerja OSIS khususnya yang masih belum kelihatan jadinya go public gitu ya. Biar oh ternyata OSIS SMP Negeri 3 itu keren, hebat-hebat. Anak-anaknya penuh dengan potensi seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya kita melihat semakin kesini oh ternyata anak-anak OSIS sudah bisa mengelola podcast dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depannya lagi selanjutnya bintang tamunya lebih keren lagi ya. Saya Pak, bintang tamu ya Pak.
Mungkin kita nanti kalau misalnya generasi 40 Aduh. ingin apa? Belajar ya. Belajar. Nah, kode nih dari Hajit nih guys, kode. Mau jadi bintang tamu. Hajit Boleh pengen juga kalian diundang. undang-undang dari luar Iya. gitu kan. Iya. Orang Iya, gitu. gitu. Atau misalnya tokoh masyarakat. Tokoh lah. masyarakat boleh. Kemarin kan ada dari puskesmas tuh boleh dimasukkan ke sini. Atau misalkan ada orang tua yang punya kompeten di bidang misalkan kemarin pendidikan karakter. Oh, kita datangkan, kita ajak ngobrol. Boleh. Paling tidak memberikan edukasi. Jadi kita Kayak tidak apa? hanya warga sekolah yang ada guru, misalkan murid, hanya kepala sekolah atau wakil-wakil yang lain, tapi kita juga melibatkan orang tua seperti itu. Jadi semua terlibat nih. Terlibat, kita sama-sama mendukung untuk keberhasilan SMP Negeri 3 Jakarta. Siap, terima kasih Siap, sarannya siap, Kak. siap, siap. Siap. Apa Tahu nggak Bel, kan dari kemarin SMP Negeri 3 ini memunculkan prestasi-prestasi baru nih Bel. Apa itu, Udah Jit? banyak Apa banget aja, yang Jit? juara. Oh, ada apa aja ya? Taekwondo. Taekwondo. Tari. 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 Iya, Pencaksilat. pencaksilat. Bulu tangkis, Bulu badminton, tangkis, ya badminton juga. Banyak ya, Pak. banyak. Iya, tingkat provinsi. Kemudian apalagi tuh yang apa fotografi juga. Oh, iya ada. Itu baru ya, Pak. Ya, Keren baru. emang. Iya. Itu agak kaget ya saya karena tiba-tiba ada Fotografi. fotografi. Iya, Baru banget nih mungkin. Oke. Nah, gimana sih bagaimana caranya untuk memotivasi peserta didiknya biar Berprestasi. berprestasi nih, Pak? Gimana, siapa yang mau jawab? Oke. Saya dulu Gantian boleh. ya. Silakan. Silakan. Oke. Nggak Terima apa-apa, kasih, ini Pak. dulu. Silakan. Gimana ini? Gimana ini sebenarnya pertanyaannya sulit. Aduh. Mudah-mudahan terjawab. Aduh, gimana Hajit? Kita mendukung program-program khususnya yang sudah kita rencanakan Oke. dimulai dari misalkan kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan itu salah satunya ada kelas meeting. Kelas meeting itu kita jaring anak-anak yang potensial. Mau dia dari pinter futsal, basket, ada basket. badminton, kemudian kalau dulu ada Mobile Legend, Oh, ya. kemudian ada seni rupa, seni menggambar, cerpen, puisi, banyak sekali. Nah, kita jaring, kita lihat potensinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mengumpulkan para pelatih dan pembina eskul untuk kita ajak sama-sama ngobrol bareng. Ya, gimana caranya biar ke depan kita sama-sama jalannya bersamaan, tidak sendiri-sendiri. Jadi ketika ada mungkin kekurangan dari para pelatih dalam kegiatan di lapangan, bisa kita dorong, kita carikan solusinya. Biar apa tujuannya? Minat-minat peserta didik yang mereka punya potensi bisa berprestasi lebih banyak lagi. Makanya saya melihat hasil dari 3 minggu yang lalu, setiap minggu ternyata sangat banyak. Anak-anak Snega itu punya potensi banyak sekali. Minatnya wah luar biasa. Saya lihat seperti itu. Jadi ketika kita dari tim kesiswaan pasti mendukung program-program terutama yang berbau ya kesiswaan, eskul, minat bakat, kelas meeting, atau bahkan pembentukan karakter. Biasanya kan kalau atlet ya harus disiplin. Kita coba dari pembiasaan itu juga kita bentuk tata tertibnya gimana anak itu bisa disiplin itu juga. Oke. Tambahan lagi dikit. Boleh tambah nih, Pak. Tambahan lagi dikit. Dipersilahkan. Itu tadi dukungan dari intern barangkali ya dari sekolah gitu ya. Kita sebagai kesiswaan mendukung program seperti itu dan juga mungkin dari lingkungan sekolah juga. Nah, tapi yang penting juga adalah dukungan dari orang tua. Nah, orang tua ini yang perlu dipahami kalau misalnya di SMP 3 ini ada banyak kegiatan-kegiatan dan juga pastinya orang tua harus bisa mendukung nih kegiatan-kegiatan tersebut gitu kan. Jadi bukan hanya kita memberikan semangat ke peserta didik atau guru-gurunya gitu ya, tapi juga orang tua juga harus ikut terlibat. Paling tidak mengetahui kegiatannya, kegiatan peserta didik ngapain aja nih di sekolah gitu ya kan. Ekskulnya hari apa misalnya. Nah, atau juga kalau misalnya nanti pun harus mengikuti beberapa lomba-lomba gitu kan. Orang tua juga pastinya harus bisa terlibat.
Karena dari hal ini ya, kalau misalnya lomba-lomba itu bukan hanya support dari sekolah saja, tapi orang tua pastinya harus bisa memahami dan mengetahui gitu. Kadang-kadang kan pembiayaan ada nih, ya kan? Iya, Kalau betul. lomba-lomba apa kan pasti ada gitu ya. Nah support donasi dari orang tua lah diperlukan juga seperti itu. Nah, Oke. gue tambah lagi gak nih? boleh. Oh, boleh. Iya kan juga diadakan ekskul itu kan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Nah maka dari itu semoga para siswa itu juga bisa banyak mengikuti kegiatan ekskulnya, juga rajin ya. Jadi nggak cuma ikut-ikut aja kayak gitu ya. Coba-coba. Betul. Tapi juga harus rajin setiap waktu ikut. Karena wajib ya. Wajib Itu wajib. gitu. Kayak hari ini nih ada taekwondo. Iya, taekwondo terus Ada pramuka. pramuka nih. Pramuka pas Pramuka ada, draw. Pas Banyak ngedraw ya? draw. Iya. Tafis kok kan Tafis. besok. Tafis besok. Oh, Besok Tafis hari besok. Rabu. Banyak Kamis. ekskulnya. Ekskul kita banyak banget ya, Cid. Banyak. Ya. Ya, apalagi mau ngangkat yang Tafis nih. Tafis kan baru nggak sih itu Bu? Hitungannya Iya, baru program ya? baru. Iya. Baru Baru tahun ya? ini ya. Iya. Jadi gini teman-teman, kita tuh punya program baru. Apa sih? Tafis Tafis Quran. Quran. Ekskul Tafis. Boleh Bu Quran. dijelaskan Bu? Ini sih sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri ya, ini sangat baik karena beberapa waktu yang lalu sebelum PPDB itu ternyata Tafis itu punya poin sendiri untuk nilai di PPDB Tambahan itu nilai, gitu kan ya. Oke. Nah akhirnya muncullah daripada ekskul ini ya. Ekskul ini muncul untuk mendukung peserta didik, siapa tahu ada yang berbakat untuk Iya. itu Iya, ya kan, iya. hafalan-hafalan Qurannya sudah banyak gitu kan. Nah jadinya kita fasilitasi ya, kita kumpulkan siapa-siapa aja nih yang mau ikut ekskul itu, berharap nantinya bisa dipakai untuk sertifikat nanti di PPDB ya kan. Iya lumayan itu. PPDB. Iya. Dan antusiasnya banyak ya Bu. Nah, itu lumayan. dia. Banyak tuh yang sudah Antusiasnya menyelesaikan sudah Tafis Quran. sangat banyak. Dan juga ekskul-ekskul ini loh, ekskul kita nih semuanya kelas 7 itu ternyata antusias. Iya, betul sih. Lebih dari 2. Bahkan ada yang mau 4 Bu, mau 5 Iya, boleh tapi semua silakan diikutin. gitu. Yang Betul, penting betul. bisa membagi waktunya gitu kan. Tapi Lumayan ya Bu ya. Yang penting nggak tubrukan. Iya, bukan. ngatur kesibukannya itu dari Tapi hari pada Senin sampai hari dasarnya Jumat pasti ada. Wajib 1 ya Bu. Wajib Ah, satu. wajib satu. Nah, gimana Cid? Udah 30 juz kan hafalannya Cid? Jus 30 apa 30 jus gitu. Jus 30, jus 30. 30 juz kan Cid? Enggak dong. Aduh. Oh ya, kita mau nanya dong Bu. Kan kita ini udah kelas 9 nih Bu ya. Iya. Oh, Untuk PPDB. PPDB. Nah, itu. Takut deh Bu. Kan Bagaimana? Tafis juga bisa dapat poin. Nah, kira-kira apa aja sih Bu yang kita siapkan, dan kalau misalnya kita ikut Tafis tuh berapa persen poin yang diambil gitu? Gini ya, kalau untuk PPDB nih ya sedikit agak lebih panjang. Boleh Bu? Agak lebih Pelan-pelan. panjang Iya. gitu ya. Sebenarnya sih harus kita persiapkan tuh startnya dari kelas 7. Iya. Dari kelas 7 karena kita ngambil 5 semester kan, dari Wow. kelas 7, Iya. kelas 7, kelas 8 sama kelas 9 semester 1. Gitu kan ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya kelas 9 ini udah terakhir nih. Udah terakhir nih nyari nilai sebanyak-banyaknya, ngumpulin nilai sebanyak-banyaknya. Karena nanti itu yang akan dimasukkan untuk nilai Sidanira. Nah, di situ nantinya pastinya bukan hanya nilai Sidanira saja yang harus dimasukkan. Karena ada beberapa hal lagi. Presentilnya nih, ngitung-ngitungnya nih. Nah, kalian juga nanti akreditasi sekolah. Terus nantinya ada apa namanya? Ranking nih. Ranking seluruh angkatan, satu angkatan, kelas 9 semua. Jadi Peringkat 1 Ya, sampai dengan siapa? peringkat 200 sekian. Nah, itu nanti masuk Persentil. berapa tuh persentilnya? Ada yang 100, 90 sampai dengan 60. Gitu. Nah, nanti juga ada pengurus OSIS gitu kan. pengurus Yang ekskul. ketua OSIS, yang pengurus intinya sama pengurus OSISnya itu sendiri. Persentilnya beda-beda tuh.
Nah, dan juga yang MPK. MPK juga sama. Nah, terus ada pengurus ekskul gitu. Ada Nah, ditambah lagi sama mungkin kalau misalnya tahfiz Quran itu. Garuda. Terus sama Pramuka Garuda, Tidak bisa itu, sama Jamburi gitu kan ya. Keren. Nah, terus ditambah lagi sama prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan. Nah, tapi prestasinya yang paling tidak yang bisa diakui gitu ya, bisa diakui oleh Dinas Pendidikan. Nah, paling tidak yang aman nih ya, yang kayak OSN, O2SN gitu ya, FLS2N gitu kan. Nah, itu tuh yang aman lah. Kalau misalnya dapat tuh udah wah, poinnya bertambah. Berarti aku ikut lomba 17-an gak dapet dong. Ada sertifikatnya nggak? Se-Indonesia gitu ya. Iya gitu. Sertifikat kebersihan kelas. Sertifikat upacara bisa. Itu apresiasi aja Apresiasi. deh dari kesiswaan ya, karena kalian sudah membantu menjaga kebersihan sekolah gitu ya, kebersihan kelasnya gitu. Ya Bu, kita mau ngangkat yang dulu pernah kita bahas di episode 1 Apa tuh? tentang zero Zero plastik. zero plastik ke Zero zero waste. plastik. Ya, kira-kira gimana nih Bu tanggapannya, dan kira-kira perkembangan apa yang udah di Snega ini tentang zero plastik itu Bu? Udah Zero plastik, zero loh. Zero tuh berarti tidak ada penggunaan sama sekali sampah gitu plastik ya. sama sekali ya di sekolah. Iya. Udah bagus itu sebenarnya kegiatannya. Dilakukan oleh OSIS setiap hari Sabtu ya kegiatan, ada 3C. Betul. Ada apa 3C? Kepanjang itu. Kepanjangannya apa? Care, clean, and change. Nah, itu ya ketuplaknya. Iya. Nah, kalau misalnya zero plastik sedang Ya, mengusahakan ya. meminimalisir. Ya paling tidak ada prosesnya lah. Iya. Kita tidak tiba-tiba langsung zero gitu ya. Nah, berarti masih di tahap less plastik nih. Less plastik. Berarti Oke. mengurangi sampah-sampah Less plastik. sugar, gitu less ya. plastik. Less plastik dulu deh gitu ya. Alhamdulillah di kantin-kantin itu udah mulai less plastiknya gitu ya. Dari minuman-minuman kan sudah nggak ada Ya, botol-botol betul, plastik. betul. Sudah menggunakan tumbler kalau misalnya mau beli minum gitu ya. Terus penggunaan kemasannya juga kemasan-kemasan yang bisa di-reuse lagi gitu kan. Ada juga yang mungkin penggunaannya bukan pakai plastik tapi mungkin pakai kertas-kertas seperti itu. Yang kira-kira masih ramah lingkungan lah gitu. Kan ada bazar. Iya betul. Jadi setiap hari apa sih? Selasa. Selasa Selasa sama Jumat. Jumat. Oh. Jumat Selasa untuk yang sama ekskul. Jumat. Oh, kalau Jumat apa, Miss? Ekskul. Oh, Ya, ekskul. dari ekskul. Itu sama dua-duanya juga nggak boleh pakai plastik Iya, ya barang-barangnya. betul. Pasti kita tegur tuh. Karena kan yang berjualan itu kan dari OSIS dan juga dari ekskul ya kan. Tetap aja kita harus bisa menginformasikan ke mereka kalau misalnya kita punya program less plastik itu gitu, untuk bisa mendukung sampai dengan zero plastik. Mau nanya dong nih, untuk kan kalau yang biasa hari Selasa oke lah OSIS sudah ada yang menghandle tersebut. Kira-kira kalau hari Jumat itu tuh pembagiannya gimana tuh? Kayak contoh ekskul ini ngurus ini, ekskul ini ngurus ini, itu tuh kira-kira seperti apa Bu? Ibu masuk ke sana nggak Bu? Masuk ke apa? Masuk ke Ikut ranah menghandle itu ya. iya ranahnya itu tidak Bu? Kebetulan kalau misalnya ibu ya di OSIS yang di hari Selasa nih, Oh, gitu ya. ya. Tapi itu juga kan dana-dana yang terkumpul itu untuk kembali lagi untuk kegiatan kesiswaan gitu ya. Karena kan pastinya untuk mendukung suatu program atau suatu kegiatan kan kita butuh dana dani. Nah, itu. Nah, dari situ OSIS sudah menjalankan bazar ini. Mungkin dari orang tua murid yang ingin berjualan dititipkan ke OSIS. OSIS yang menjual gitu ya dengan hasil ada presentasinya lah gitu kan. Nah, hasilnya itu berarti untuk dikumpulkan untuk sumber dana kegiatan OSIS.
Nah, ini juga nantinya juga pastinya diinformasikan ke peserta didik. Kalau misalnya jajan pada saat hari Selasa sama Jumat itu mereka pastinya memberikan donasi gitu. Ada donasi terselip di situnya karena kan pastinya ada kegiatan-kegiatan yang harus kita dukung gitu ya. Dananya dari mana ya, dari situ. Nah, kalau misalnya di hari Jumat itu yang megang pengurus ekskul. Nah, pengurus ekskul inilah yang ikut berpartisipasi untuk juga mengumpulkan dana untuk mereka sendiri. Kan di setiap ekskul pastinya punya kegiatan apa gitu ya, kepengurusannya tuh berarti mereka akan punya dana sendiri yang pastinya diawasi sama pembina nih gitu. Nah, nanti kalau misalnya untuk ada kegiatan, ada lomba atau ada kegiatan-kegiatan yang lain, nah dananya bisa diambil dari situ. Jadi nggak pusing gitu. ya Bu? Aduh, nggak Iya. pusing nyari dana. Jadi kita sudah siap kalau misalnya ada sesuatu kegiatan yang mendadak, udah oke. Gitu. Jadi nggak pusing nyari-nyari dana gitu. Oh ya, aku mau nanya sedikit tentang balik lagi ke OSIS. Kira-kira tim kesiswaan itu ada job khusus nggak sih untuk menghandle OSIS SMP Negeri 3 ini? Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita kan punya program-program sekolah nih ya, gitu kan, Banyak ya. banyak Iya, kan. banyak. Salah satunya sebenarnya sih dari proker kalian juga nih, dari OSIS dan MPK gitu kan ya. Nah, direalisasikannya oleh pengurus-pengurus OSIS itu. Pastinya pengurus OSIS dan MPK itu sangat membantu program-program sekolah yang harus dijalankan gitu kan ya. Pastinya pada sibuk kan? Ya. Kan pada sibuk kan? Seperti Gitu. itulah. Begitu Nah, deh. seperti itulah pastinya pembina ini mendukung, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan kepada pengurus-pengurus OSIS dan juga MPK supaya proker kalian tuh berjalan dengan baik gitu ya, bisa terlaksana gitu. Jangan sampai nanti evaluasi pas belakangnya proker yang ini belum nih, masih ada lagi yang belum gitu. Seperti itu. Apa ya proker gue? Makanya jangan marah ya kalau di-push sama pembina ya. Aman Bu, aman. Hati saya siap, insya Allah. Mungkin tambahan ya, satu tambahan. Boleh Pak, silakan. Boleh, Pak. Nah, jadi kalau tim kesiswaan itu juga mendapat laporan dari para pembina. Ini besok ada kegiatan apa, bagaimana. Itu juga kesiswaan mendapatkan laporan dari para pembina. Jadi memang step by step gitu ya. Nggak bisa dari pengurus langsung ke kesiswaan, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada masalah bisa diselesaikan dulu di pembinanya juga gitu. Itu juga penting. Kita sama-sama belajar yang namanya organisasi. Ya. Nah, di organisasi ada strukturnya. Bertahap Nah, gitu ya Pak. bertahap, step by step gitu ya. Kalau misalkan anggotanya ada masalah di dalam kepengurusan OSIS, ya diselesaikan dulu dengan seksinya, kepala sekbidnya. Nanti lebih luas lagi naik ke atas ke pengurus inti. Kalau memang belum selesai lagi ke pembina. Kalau belum selesai juga nanti bisa ke kesiswaan. Karena salah satu tanggung jawab kesiswaan ya berkaitan juga dengan OSIS seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Bu. Berarti kesiswaan itu bukan hanya mengawas ya? Bukan hanya Oh, mengawas, bukan hanya Masih mengawas. banyak ya. Banyak bukan banget. hanya mengawas, mendorong, Mendorong, membina. membina. Nah, Itu ya banyak sekali. Oke, jadi kan aduh di SMP 3 kan muridnya banyak banget, Cid. Ada berapa ya? 1000 nyampe nggak Bu? enggak. 830 lebih. Ya. Nah, kita nggak, bapak ibu kan harus membina, mendorong. Gitu. Itu anaknya 800 itu gimana sih strateginya Pak Bu? Ya. Kita kan dibantu Pokoknya banyak. Banyak langkah kita. Kita terus komunikasi dengan Dengan guru pengajar, guru mapel. wali kelas, tim manajemen. Itu kita koordinasi bahkan dengan orang tua. Oke. Jadi juga orang tua kita libatkan untuk pendidikan di sekolah ini.
Jangan sampai nanti di sekolahnya udah ketat nih, ternyata di rumahnya kendor. Nah itu juga pendidikannya ternyata nggak sama. Harusnya yang sesuai. Kita ketat, di sana juga ketat, sesuai gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak Snega sukses-sukses. Kemarin juga saya melihat dan mendengar ada Pak Boy datang ke sini, Pak Boy Mahfi Amar ya, Kepala BNPT RI. Itu juga dulu alumni SMP 3. Iya. Tuh. Terus yang lain-lain juga banyak, masih banyak tokoh-tokoh yang udah sukses ya. Alumni SMP 3. Pak Irwanto. Nah, temannya Pak Ir. Warsa. Tuh. Oke. Itu. Job-job dari kesiswaan ternyata juga banyak ya. Iya. Jadi sama sekali nggak mudah ya, Jin. Iya, betul. Oke, mungkin dikarenakan ini sudah terlalu lama gitu berbincang, tapi nggak berasa sih. Nggak berasa sih. Tapi Di berapa, Jin? nggak tahu. Tapi ternyata banyak banget job-job yang apa ya, sulit lah. Iya. Tapi- Kita juga makin tahu ya. Biasanya kan kita Iya. tahu. Oh, kesiswaan. Kesiswaan apa? Iya gitu betul, kan. mungkin kalau ada yang mau kepo-kepo apa sih job kesiswaan, bisa nih Makanya nonton dengan ini. podcast. Ini podcast berapa, Bel? Podcast ke-6. 6 ya. 6 ya. Udah 6 episode, udah Oke, setengah oke, musim, oke, guys. oke, oke. Ya mungkin kayak seperti dulu. Kalau kalian ingin juga menjadi salah satu bintang tamu di sini, bisa ya komen-komen lah. Kayak Kak, aku alumni juga nih, pernah jadi ini di Snega. Weh, apalagi kalau berprestasi pasti deh. Iya. Cepat tebak. Ayo bintang tamu berikutnya. Siapa ya? Siapa ya? Oke. Kalau bintang tamu ke depannya mah nanti lihat saja lah. Akan ada yang makin menarik, makin menarik, makin menarik. Sekarang menarik, nanti lebih lagi dan lebih lagi. Oke. Ya, mungkin itulah tadi berbincang-bincang singkat dengan tim kesiswaan yang ada di sini. Ada 3 orang ya. Ini terima kasih. Tapi kita perkenalan. Ini yang tengah Oh ini. iya. Ah Aduh. iya. Hajit, Astagfirullah. aku juga lupa lagi. Gak apa-apa. Apa? Jadi Jadi gini. Yang tengah ini adalah wakil kesiswaan. kesiswaan. Di SMP Negeri 3 Jakarta. Bu, oh ini mau tanya-tanya lagi deh dikit. Teman-teman pasti udah tahu nggak sih? Namanya Terkenal sih. Iya, Ibu Setia Saraswati. Ini kita mau nanya, tapi kalau kita lihat di sininya ada tag. Ada Yang tagnya. kita mau. Aduh, masing-masing ada ya, Mbak? Iya. Nggak ada. Ibu nggak pakai. Saya juga nggak ada, Bu. Oh, tenang, Bu. Bu. Maaf. Iya. Ini Oke. kita mau enggak ada. Saya mau ada tanya sedikit lagi. Apa lagi nih, Jen? Miss, ini kita manggilnya Miss. ya Miss. oh iya, ya Miss Septi. boleh karena for your information aja. Iya. For your information, Miss Septi Ini is the... wakil kesiswaan itu adalah guru bahasa Inggris. Oke. Betul kan? Oke, betul. Oke. Paling yang pertanyaan simple dari saya. Miss itu udah menjabat dari tahun berapa tuh, Miss? Tahun berapa? Dari kapan, Miss? Baru ini sih, baru tahun 2024 ini, Oh my God. 2004 2025 gantikan Pak Usman Oh. Oke. Oke, berarti sebelum. dari tahun ajaran baru ini. Kalau yang kanan ini? Kalau kanan dari kita ya ini. Iya, ya? kanan Kita kan kita. begini. Kanan-kanan kita. Berapa tahun ini jadi kesiswaan? Ya, bener. Kalau di kesiswaan Ibu baru juga sama barengan sama Miss. baru. Tapi kalau misalnya di Sarpras dari tahun berapa ya Ibu lupa? 2 tahun yang lalu barangkali ya. Begitu. Jadi sekarang diperbantukan untuk membantu kesiswaan. Oke. Oke. Kenanya sih? Ada Pak Hendrik. Pendek. Mbak Hendrik. Kalau saya di tim kesiswaan pada saat zamannya Pak Usman terakhir, 3 bulan terakhir itu. Dan kebetulan ternyata saya juga diminta juga untuk jadi tim kesiswaan untuk tahun pelajaran 2024-2025. Baik. Jadi masih baru juga ya. Ya, Ji. new. Brand new, Masih brand new. new. Ini sebenarnya agak aneh sih perkenalan di akhir. Iya. Aduh, gimana Tapi sih? siapa tahu nih Aduh, maaf yang ya. terakhir kepo nih Ya kan, siapa tahu
Siapa nih yang Itu tuh hadiah buat yang nonton sampai ya, akhir, Ji. betul. Maaf ya, Bang. Ya, itulah tadi podcast dari kita dan sampai jumpa di next episode, guys. Tripod Podcastnya Anak Snega. Bye.